Shalom, sekali lagi Shalom. Ya baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat pagi ini kita akan merenungkan satu firman yang terdapat dalam Titus 2 ayatnya yang ke-6 hingga sampai ayatnya yang ke-8. Ya, baik. Semua buka dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-6 hingga sampai ayatnya yang ke-7. Kalau semua sudah dapat, katakan amin. Ya, baik. Kita akan melihat firman Tuhan yang tulis oleh Rasul Paulus yang menasihati Titus sebagai anak muda. Maka itu tema yang saya berikan di saat pagi menjelang siang hari ini, yaitu baiklah kita bertobat. Ya. Bapak Ibu, kita melihat tema yang saya mengangkatkan di saat pagi menjelang siang ini menyangkut baiklah kita bertobat. Ya. Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menunjukkan cara hidup yang berbeda, terutama dalam kasih dan pekerjaan baik, pekerjaan hidup kita, pekerjaan yang baik atau kasih yang baik. Pertanyaan yang di sini, bagaimana sebaiknya kehidupan diperlihatkan? Pertanyaan, bagaimana sebaiknya kehidupan diperlihatkan? Kita melihat dua cara yang bersangkut atau tentang kehidupan yang diperlihatkan yang terdapat dalam Titus 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Kita melihat satu cara yang pertama, yaitu bagaimana cara kita orang tua mengenali anak-anak muda dengan Kristus yang terdapat dalam ayatnya yang ke-6. Artinya, kita sebagai orang tua harus membawa anak-anak muda untuk mengenali Kristus atau Tuhan Yesus, dan supaya mereka bisa bertobat dari kelakuan mereka, tingkah laku mereka yang mereka berbuat, atau kelakuan mereka yang tidak baik, mereka bisa bertobat. Jadi sebagaimana kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus kita mengajari dan membawa anak-anak kita untuk mengenali mereka pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka pribadi. Kayak kita orang tua. Yang pertama tadi, bagaimana cara kita orang tua mengenali anak-anak muda dengan Kristus? Ya. Kita mengenali anak-anak muda atau anak-anak kita supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dan mereka bisa percaya dan mereka juga mengikuti teladan Tuhan, atau mereka juga bisa bertobat dari tingkah laku mereka, ya, supaya mereka bisa mengasihi dan bekerja yang baik. Ya, yang terdapat dalam, kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-6 tadi. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri
dalam segala hal. Ya, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, saudara, ya baik. Dan kita melihat cara yang kedua, bagaimana cara anak-anak muda menjadi diri sendiri, yang terdapat dalam ayat 7 hingga sampai yang ke-8. Bagaimana cara anak-anak muda menjadi diri sendiri? Artinya, anak-anak muda harus menjadi diri sendiri dalam perkataan, kesucian, kasih. Ya, kita anak-anak harus menjadi diri sendiri, baik dalam kejujuran, perkataan, kesucian, kasih. Ya, harus menjadi diri sendiri. Jangan bilang saja di teman ini boleh saja, di begini boleh saja, di begini boleh, jangan. Haruslah menjadi diri sendiri. Ya. Rasul Paulus menasihati Titus sebagaimana dia harus menjadi diri sendiri. Ya. Titus harus menjadi diri sendiri. Maka itu adik-adik atau pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus harus menjadi diri sendiri. Harus menjadi teladan untuk orang lain dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih. Ya, menjadi diri sendiri. Jangan ikut tiru atau ikut pengaruh. Seharus sama dengan sabtu teman ini boleh, seharus begini boleh. Jangan. Ya, tidak boleh. Jadi begitu. Kita lihat teman-teman ada dulu berkumpul di situ, teman-teman ada jalan-jalan begini, ada saya juga macam sabtu teman ini boleh, saya sabtu teman ini boleh, tetapi jangan, harus menjadi diri kita sendiri, ya. Harus kita menjadi diri kita sendiri. Jadi cara yang pertama tadi, bagaimana cara kita orang tua mengenali anak-anak muda dengan Kristus, dan cara yang kedua, bagaimana cara anak-anak muda menjadi diri sendiri dalam perkataan, kesucian, kasih, dan perbuatan, dan juga kejujuran. Ya, itu yang cara yang kedua untuk anak-anak. Untuk anak-anak muda, pemuda-pemudi, yaitu yang cara kedua untuk anak-anak pemuda-pemudi. Dan cara yang pertama tadi khusus untuk kita orang tua, Bapak Ibu, dan juga gembala-gembala dan tua-tua. Tua-tua artinya itu yang orang yang menjadi orang tua di kampung atau jemaat ini. Ya. Dan juga pendeta harus kita mengenali atau membawa anak untuk mereka bisa mengenal Tuhan dan juga mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi mereka. Ya, kesimpulannya adalah kita sebagai orang tua harus membawa anak untuk mengenal Tuhan Yesus, dan juga kita anak-anak pemuda-pemudi juga harus menguasai diri dan mengenal Yesus Kristus dan menerimanya dalam kehidupan pribadi, dan juga bertobat dari segala hal yang perbuatan yang dilakukan. Ya. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Nanti yang punya firman akan menambahkan dalam hati kita masing-masing. Shalom.